Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Marianus. Selamat pagi. Iya, salam sehat, salam Pancasila Pak. Iya, salam sehat, salam Pancasila. Baik Pak Marianus, ini terkait dengan program TJPS Pola Kemitraan. Ini sebenarnya apa tujuannya, kemudian untuk di wilayah Kabupaten Ende ini sudah diterapkan berapa lama nih? Silakan Pak Marianus. Baik ya, selamat pagi untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Berkaitan dengan TJPS ini sebenarnya satu program Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana tujuan akhirnya itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan dengan melakukan penanaman jagung. Jadi TJPS itu sendiri merupakan tagline yang manajemen usaha tani atau pertanian terintegrasi untuk memberikan semangat kepada wirausahawan mandiri NTT, termasuk wirausahawan mandiri di Kabupaten Ende, agar dengan menanam jagung bisa memanen sapi dalam jangka waktu yang sangat tepat, Ibu. Lalu komponen-komponen apa saja di dalam ini? Tentunya ada dua komponen yang terintegrasi di dalam usaha pertanian ini, yaitu jagung dengan sapi dalam usaha tani, di mana setelah jagung ini kalau dipanen, bijinya itu diambil, dijual, dan limbahnya dapat digunakan sebagai pakan ternak, dan selanjutnya dapat diolah limbah daripada kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang kembali lagi nanti untuk menjadi pupuk untuk tanaman jagung itu sendiri. Lalu untuk di secara NTT sudah dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu yang dengan TJPS Pola Pembiayaan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu di dalam perjalanannya mendampingi, membina kelompok-kelompok tani TJPS yang dibiayai oleh pemerintah, tentunya ada evaluasi dan ada perbaikan pola usaha itu, sehingga di tahun 2020 itu muncullah dengan tanam jagung, panen sapi, pola kemitraan, di mana ada 3 unsur penting di sini, yaitu ada pemerintah sebagai mediasi untuk para petani atau yang di sini dikenal dengan wirausahawan mandiri, calon wirausahawan mandiri. Lalu ada penyedia modal yang ini dalam hal ini adalah Bank NTT melalui kredit pinjaman merdeka, di mana yang tanpa bunga dan tanpa agunan. Lalu dengan yang ketiga itu ada off-taker atau penyedia. Dalam hal ini bahwa akan menyediakan semua sarana prasarana produksi untuk tanam jagung, untuk jagungnya, yaitu untuk di Kabupaten Ende kita dapat dari PT Suaka Bumi Pertiwi, sehingga petani benar-benar dilakukan selektif calon wirausahawan mandirinya, lalu mereka akan diberikan pinjaman di Bank Pembangunan Daerah NTT, dalam hal ini Bank Pembangunan NTT Cabang Ende, untuk 1 hektar itu di dalam skala usahanya, kalau mau usahanya untuk bisa berhasil, bisa memperbaiki ekonomi rumah tangga daripada para petani atau wirausahawan itu skala usahanya 1 hektar, dan 1 hektar itu pembiayaannya dapat pinjaman dari bank 10 juta, yang dimana 10 juta itu sudah komplit membiayai olah lahannya, pengadaan benih unggulnya, pupuk, dan obat-obatan, sehingga sangat diharapkan bahwa para petani sebenarnya menjadi manajer di sini, dan dia punya lahan itu, dia terbiayai semua dengan pinjaman itu, dengan catatan bahwa 3 bulan
4 bulan kemudian, 3 bulan kemudian dia bisa panen. Dan benih unggul yang diberikan ini adalah benih hibrida dengan catatan bahwa keunggulannya itu produktivitasnya tinggi, 7 ton per hektar paling rendah, sehingga dari 7 ton per hektar itu petani atau wirausahawan ini bisa untuk menjualnya. Kalau dihitung rata-rata dengan 1 kilo itu 4.000 saja, dia bisa menghasilkan 28 juta di dalam 1 hektar. Setelah mengembalikan nanti pada saat panen, dihitung kembali, dipotong pinjamannya 10 juta, artinya bahwa dia masih untung 18 juta per hektar. Kalau itu 4.000, tetapi kalau harga mungkin dalam keadaan panen raya dia 3.500, tentunya sekitar 15 juta yang mungkin dia peroleh dari sana. Dan itu yang benar. Dan nantinya lagi musim tanam 1 di 2022-2023 Oktober Maret itu diberikan kuota oleh provinsi 1.000 hektar. 1.000 hektar ini tentunya kita sudah melakukan mapping wilayah sasaran yang akan dicalon untuk tanam jagung ini. Ada di 8 kecamatan dan di 58 desa. Sekarang petugas lapangan, para PPL bersama dengan petugas khusus yang ditempatkan dari provinsi 2 orang untuk TJPS ini, petugas lapangannya sudah melakukan pendataan untuk calon wirausahawan mandiri di musim tanam Oktober Maret nanti itu sudah 400-an wirausahawan mandiri. Ditambah dengan kemarin itu karena kita di Kabupaten Nende ini daerah dengan kekurangan air, sehingga kemarin untuk musim tanam April September ini target kita 25 hektar, tetapi realisasi 9 hektar karena ada persyaratan dulu dari bank bahwa setiap petani tidak boleh, untuk tahap awal tidak boleh lebih dari 1 hektar, jadi hanya 1 hektar. Sehingga kita punya petani 9 orang itu masing-masing hanya diberi untuk 1 hektar. Sedangkan di atas ada yang 2-3 hektar itu dikurangi pending untuk melaksanakan 1 hektar dulu. Sedangkan itu yang sisanya itu nanti kita akumulasikan nanti di musim tanam Oktober Maret 2022-2023. Dan kemarin juga kita sudah tanam simbolis ini dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati juga sudah kemarin menegaskan kembali untuk kesiapan dari teman-teman Balai Penyuluh Pertanian yang ada di wilayah untuk menangkap peluang ini bagi para petani kita yang ada di sana. Oke, ini tanam secara simbolis yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati ya, seperti itu ya Pak Marianus. Ini sudah dilakukan di Mautenda kemarin ya? Iya benar sekali. Oke, baik. Dan apa yang Anda harapkan dari program ini untuk para petani ke depan, seperti apa nih Pak Marianus? Selaku kepala dinas yang membidangi sektor pertanian ini, tentunya saya berharap bahwa ini adalah sebuah peluang emas bagi para petani-petani kita. Untuk itu saya menghimbau supaya lahan-lahan kita, lahan tidur kita yang ada di wilayah pada saat musim tanam Oktober Maret nanti itu, mari gunakan peluang ini karena ada kesempatan baik, ada modalnya, ada juga pembelinya. Sehingga apa yang kita gunakan modal pinjaman dari bank ini, kita usahakan dengan baik didampingi oleh petugas teknis lapangan kita, yaitu para penyuluh kita yang ada di sana, sehingga semuanya bisa budidaya tanaman jagung ini dilaksanakan dengan baik dan mampu memberikan hasil yang maksimal sehingga sangat berguna bagi perekonomian kita ke depan.
Baik, terima kasih Pak Marianus untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND, dan kita berharap bersama bahwa program ini kedepannya sukses dan berjalan aman dan lancar ya seperti itu, dan tentunya bisa mengakomodir ya semua para petani yang ada di Kabupaten ND. Harapan kita demikian itu. Terima kasih dan selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Insinyur Adrianus ya Alexander, Kadis Pertanian ND.